Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, kita bisa berjumpa kembali dengan kami berdua, Bagus dan Monik, dalam channel Couple Tabligh. Ya. Nah, hari ini istri saya Ning Monik Ani Putra akan menceritakan kisah masa lalunya. Silakan, Ning. Baik, benar banget Pak B, ini kisah pada waktu Mami masih kecil. Karena Mami ini tumbuhnya di kampung, maka permainan anak-anak kampung ya permainan yang sangat back to nature gitu. Misalkan padi lele, kemudian ada main layangan, main katapel. Ketika layangannya itu nyantol atau bahasa Jawanya kesangsang, maka caranya membebaskan dengan melempar batu Tahun dari berapa bawah. itu? Iya, nanti jadi kelihatan umurnya. Nah, suatu saat kita mau percobaan kecil-kecilan. Kalau bahasa sekarang, bahasanya kita percobaan. Kalau dulu, ayo kita menggoda orang. Nah, kemudian kita naik ke sebuah pohon mangga. Naik ke pohon mangga sambil nunggu ada orang lewat di bawahnya. Ketika ada orang di bawah kita, di bawah pohon mangga itu, maka yang kita lakukan adalah melempar uang koin ke bawah. Ludik. Nah, begitu ada uang jatuh, si orang tadi langsung diambil uangnya dan langsung pergi. Dia nggak toleh-toleh, langsung pergi. Dah nggak berhasil. Percobaan kedua, ada orang lewat lagi, kita lempar pakai uang kertas 1000-an. Jadi diuntel-untel gini, dilempar ke bawah. Pluk. Uang kertas. 1000 rupiah dilempar pluk ke bawah. Begitu ada orang lewat, orangnya, loh ada uang 1000-an, maka langsung diambil. Dan kemudian tidak menoleh ke atas, hanya menoleh kanan kiri, takut ada yang lihat, kemudian dia pergi lagi. Loh alah, tanpa mengucap terima kasih. Hanya lihat kanan kiri dan tujuannya ada yang lihat nggak ya gitu. Takut ketahuan. Tapi nggak nengok ke atas. Nggak nengok ke atas, nyari padahal siapa yang. Nggak sama sekali. Padahal dia harusnya tahu bahwa itu datangnya dari atas. Wah, gagal lagi. Percobaan yang ketiga. Tapi amunisi kita udah habis. Apa ya? Akhirnya di saku kita, karena kita habis main ketapel, hanya ada kerikil. Wah, ini aja. Begitu ada orang lewat, dilemparlah kerikil itu ke orang tadi. Begitu dilempar, kena kepalanya, matok gitu kan. Nah, ketika klatok kena kepalanya, maka reaksi pertama berbeda dengan dua reaksi sebelumnya, orang sebelumnya. Yang pertama dia lakukan adalah langsung menengok ke atas. Sopo iki ya, yang menimpuk dia itu siapa? Nah, ketika dia melihat kita, baru kemudian dia marah-marah, mencaci maki kita, bocah nakal dan lain sebagainya. Nah, ketika kisah itu Mami rewind lagi sekarang, ternyata itu syarat dengan pesan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak, yang menyenangkan, jarang sekali kita ingat atau mencari siapa yang ngasih ini, dari mana ini ya, enggak. Bahkan ketika kita dapat rezeki nomplok seperti tadi, uang 1000 justru toleh-toleh, ada yang lihat enggak ya, supaya tidak dibagi. Tapek dewe wae, saya ambil sendiri saja. Baru ketika kita dapat kesedihan, sakit klatok tadi, baru kita sopo ya iki ya. Nyari. Kita ingat mencari siapa yang menyebabkan kita sakit. Itu ceritanya, Pak. Baik, itulah dulur analogi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik mungkin nikmat kesehatan, itu yang seringkali orang mengabaikan. Nikmat mendapatkan pekerjaan, nikmat punya rumah, punya mobil, punya uang, tapi kita lupa kepada siapa yang memberikan.
kita lupa. Bahkan nikmat iman Islam pun kita lupa. Siapa yang memberikan hidayah ini kepada kita, ya. Tapi begitu ada musibah kecil saja, misalnya sandalnya hilang di masjid atau di depan rumah, itu sudah, oh ya Allah, manggilnya Allah itu betul-betul ya Allah, Penuh penghayatan manggilnya Allah lah. Kalau saya jadi Allah itu kan Allah lah, kok baru sekarang manggilnya, kok enggak waktu kemarin diberikan nikmat kok tidak bersyukur. Tapi ketika ada suatu musibah kecil saja, Allah kemudian menjadikan orang itu ingat. Ketika diberikan kerikil kecil, yaitu lemparan ujian kecil saja dari Allah, kemudian orang ini nengok kepada siapa yang memberi ujian, baru Allah, baru sujud. Ini pun kalau masih ingat. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kerikil itu, justru dengan musibah kecil itu, dengan musibah yang mungkin rahmatnya Allah lebih banyak daripada musibah, maka kita diminta oleh Allah, "Hei hambaku, ayo kembali ke sini, kembali ingat kepadaku." Ingat dulur, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkurni adkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku Allah, niscaya aku akan mengingatnya pula. Loh, luar biasa ini, Pak. Diingat Allah, kita ingat Allah, kita zikrullah, tidak hanya zikir saja, tapi ketika kita senang, alhamdulillah. Ya, jadi apapun itu membiasakan bismillah dan alhamdulillah. Itu artinya kita ingat sama Allah. Jangan sampai kita bismillah alhamdulillah atau katakanlah bismillah itu ketika betul-betul mau cemas. Katakanlah gini, mau pergi biasa aja, pergi bekerja biasa aja, kadang lalu pada bismillah. Tapi begitu mau melamar pekerjaan, melangkahkan kaki aja dan bismillah. Bismillahnya mantep. Bismillah sama dengan alhamdulillah gitu ya. Tapi ini pun karena ada maksudnya, ada kecemasannya, ya. Nyebrang jembatan gitu, ketika nyebrang jembatan biasa aja bismillah, nggak pakai bismillah, tapi begitu jembatannya goyang gitu, bismillah ya Allah, sampai ke sana alhamdulillah gitu. Mana nggak membiasakan itu dalam kondisi apapun, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Maka ketika kita ingat sama Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Begitu dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.